Nah, sebenarnya bagian lanjutan dari gelombang berjalan adalah mencari persamaan untuk gelombang ujung bebas dan ujung terikat. Namun bagian ini kita lewatkan karena bagian ini sangat matematik sekali. Dan kita sekarang akan melihat pada bagian lanjutannya ini mengenai gelombang stasioner. Nah, ada 3 contoh yang akan kita lihat. Yang pertama adalah gelombang stasioner pada dawai. Nah, jadi kalau misalkan kita punya seutas dawai yang dihubungkan dengan sebuah beban yang memiliki gaya berat atau gaya tegang F. Nah, ketika dawai ini kita petik, maka nanti akan terjadi suatu gelombang stasioner. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa nada yang dapat timbul dari gelombang stasioner pada dawai ini. Yang pertama tentu yang paling sederhana yang disebut nada dasar. Jadi nada dasar ini kita buat dengan memetik bagian tengah dari dawai ini, sehingga nantinya dawai akan bergetar seperti ini. Nah, ini adalah suatu bentuk gelombang yang paling sederhana yang dapat terjadi. Itulah mengapa kita namakan sebagai nada dasar, di mana bentuk gelombang ini terdiri dari 2 buah simpul atau not dan 1 buah perut. Nah, sekarang kalau misalkan kita bagi 2 dawai tadi, jadi ini kita akan membentuk atau menghasilkan apa yang disebut nada atas pertama. Nada atas pertama jadi dibuat dengan membagi dawai menjadi 2 bagian, lalu kita petik dawai ini salah satu bagiannya. Nah, nanti akan terjadi suatu bentuk gelombang seperti ini, di mana sekarang kita memiliki satu tambahan lagi untuk simpul dan juga untuk perut. Jadi yang pertama tadi terdiri dari 2 simpul, 1 perut. Nah, yang sekarang terdiri dari 3 simpul, 2 perut. Lalu kita lanjutkan dengan nada berikutnya, nada atas kedua. Nah, nada atas kedua ini kita buat dengan membagi dawai menjadi 3 bagian, lalu kita petik salah satu bagiannya, sehingga akan menghasilkan bentuk gelombang seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan bentuk dawai ini, maka sekarang kita mempunyai 4 simpul dan 3 perut. Jadi kalau kita bayangkan selanjutnya nada atas ketiga, keempat, dan seterusnya, kita dapat melihat bahwa nada atas ketiga akan memiliki 5 simpul, 4 perut, dan seterusnya. Jadi memang ketika kita belajar tentang gelombang berdiri ini, kita tidak boleh menghafal. Namun kita lebih baik melihat bagaimana pola-pola yang terbentuk, yang terjadi pada gelombang berdiri ini. Nah, sekarang kita akan melihat mengenai nilai panjang gelombang dan juga frekuensi yang dihasilkan. Jadi yang pertama kita akan pikirkan dari nada dasar. Kalau gelombang yang terjadi ini kita bayangkan sebagai suatu bagian dari sebuah panjang gelombang, maka gelombang yang terjadi ini dapat kita pikirkan bernilai setengah dari panjang gelombang tersebut, atau kita tulis sebagai lambda 0, karena ini adalah nada dasar. Berapa panjang gelombang ini? Nah, setengah lambda 0-nya adalah sepanjang
panjang dawai tersebut. Jadi, untuk nada dasar, panjang gelombangnya bernilai 2 kali panjang dawai. Nah, sekarang bagian yang kedua, yakni nada atas pertama. Kalau ini dibayangkan sebagai suatu bagian gelombang, maka bentuk ini adalah pas tepat satu panjang gelombang. Jadi, 1 kali lambda nada atas pertama sepanjang L. Maka besar panjang gelombang nada atas pertama ini bernilai L atau panjang dawai. Nah, kita lanjutkan pada nada atas kedua. Jika ini dibayangkan sebagai suatu bagian gelombang, maka sepanjang ini adalah sepanjang 3/2 lambda atau 3/2 panjang gelombang nada atas kedua, yakni sepanjang panjang dawai tersebut. Jadi panjang gelombang untuk nada atas kedua ini adalah 2/3 L. Nah, kita bisa lihat kembali polanya. Jadi lambda nada dasar adalah 2/1 L. Nada atas pertama 2/2 L. Nada atas kedua 2/3 L. Nah, jadi ini yang saya maksudkan dengan melihat pola. Kita bisa memprediksi bahwa lambda 3 adalah sebesar 2/4 L dan seterusnya. Lalu bagaimana kita menghitung frekuensinya? Tentu kita tahu bahwa antara panjang gelombang, kecepatan, dan periode kita dapat tuliskan, yakni bahwa panjang gelombang sama dengan cepat rambat dikali periode atau cepat rambat dikali seper frekuensi. Nah, artinya kita bisa menghitung bahwa frekuensinya cepat rambat dibagi panjang gelombang. Jadi, untuk untuk frekuensi nada dasar sebesar V dibagi lambda 0. Lalu untuk nada atas pertama V dibagi lambda 1. Frekuensi nada atas kedua V dibagi lambda 2 dan seterusnya. Nah, ini menarik karena kalau kita sudah memiliki nilai salah satu panjang frekuensi, yakni misalkan frekuensi nada dasar, kita dapat mencari frekuensi-frekuensi yang lain dengan menggunakan perbandingan ini. Jadi V dibagi dengan lambda 0, V dibagi lambda 1, V dibagi lambda 2, dan seterusnya. Nah, karena pada dawai ini kita bisa coret V-nya, maka sebenarnya perbandingan frekuensi tadi adalah perbandingan seperlambdanya, di mana kita lihat kembali bahwa perbandingan lambda seperlambda lambda itu adalah 1/2/1 L, 1/2/2 L, 1/2/3 L. Jadi kalau kita lihat di sini nanti kita akan mendapati bahwa perbandingan nada dawai dari nada dasar, nada atas pertama, nada atas kedua, dan seterusnya adalah sebesar 1/2/3 dan seterusnya. Nah, sebenarnya tadi kita ada nilai yang kita akan pikirkan, yakni kecepatan rambat gelombang pada dawai V. Jadi kalau dawai tadi diberi suatu beban yang digantungkan ini sebesar F, maka berapa cepat gelombang yang merambat dalam dawai dipengaruhi oleh besar gaya tegang tersebut dan juga suatu besaran yang disebut massa persatuan panjang dawai. Jadi nilai dari kecepatan rambat gelombang pada dawai adalah sebesar akar gaya tegang dibagi dengan massa per panjang dawai. Nah, tentu selain dawai kita juga akan mendapati contoh dari gelombang berdiri yang lain adalah pada pipa organa yang terbuka dan pipa organa yang tertutup. Pipa organa terbuka sebenarnya mirip seperti dawai, di mana kalau kita tiup pipa ini akan menghasilkan gelombang berdiri, namun keadaannya adalah bagian ujung-ujung pipa ini bukan lagi simpul tapi perut. Sedangkan simpulnya ada satu di sini. Ini adalah nada dasar. Lalu kalau kita buat satu tingkat yang lebih tinggi lagi akan menghasilkan nada atas
pertama, di mana gambarnya adalah seperti ini. Nah, nada atas pertama ini memiliki jumlah simpul dan jumlah perut yang satu nilai lebih besar dari yang nada dasar. Ini nada atas pertama. Berikutnya juga nada atas kedua. Jumlah simpul dan perutnya adalah lebih banyak satu buah dibandingkan yang sebelumnya. Jadi sekarang kalau kita hitung dengan perbandingan frekuensi lagi untuk nada-nada tersebut, maka untuk pipa organa terbuka ini akan memiliki perbandingan frekuensi yang sama seperti pada dawa, yakni 1:2:3 dan seterusnya. Namun, untuk kecepatan rambat gelombang pada pipa organa ini kita akan menggunakan nilai kecepatan rambat bunyi di udara. Nah, selanjutnya kalau kita lihat yang bagian pipa organa kedua, yakni pipa organa yang tertutup, maka bagian salah satu ujungnya adalah tertutup. Nah, kalau kita buat gelombang yang paling sederhana di sini, gelombang berdiri, ini adalah nada yang paling sederhana atau yang kita sebut nada dasar, di mana terjadi satu buah perut dan satu buah simpul. Dan 1/4 panjang gelombang nada dasar ini sepanjang pipa organa tersebut. Lalu lanjutnya adalah nada atas pertama, di mana bentuk gelombang yang terjadinya adalah seperti ini. Ini nada atas pertama, di mana sekarang panjang bagian ini adalah 3/4 lambda. Jadi nilai panjang gelombangnya adalah 4/3 kali panjang pipa organa itu. Lalu untuk yang nada atas berikutnya juga akan seperti ini. Nah, sekali lagi mempelajari pipa organa dan dawe ini akan lebih baik kalau kita benar-benar memahami pola-pola yang terjadi pada gelombang berdiri mereka. Nah, pada nada atas kedua ini kalau kita lihat nilainya sama dengan 5/4 lambda sepanjang panjang pipa organa itu. Jadi hati-hati untuk bagian pipa organa ini, bahwa nanti kalau kita hitung perbandingan dari frekuensi-frekuensi nada dasar, nada atas pertama dan kedua dan seterusnya, maka bukanlah seperti perbandingan yang kita punya sebelumnya, yakni 1:2:3, namun di sini 1:3:5 dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk kecepatan gelombang pada pipa organa ini kita masih menggunakan cepat rambat bunyi di udara.